Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Karlivianto. Saya mengajar PJOK kelas 11 dengan materi aktivitas kebugaran jasmani. Tujuan dari pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani ini adalah memahami hakikat kebugaran jasmani, mendeskripsikan komponen-komponen kebugaran jasmani, memahami dan mempraktikkan latihan kecepatan, kelincahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi. Terus, memahami dan mempraktikkan tes kecepatan, kelincahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi. Hakikat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Di sini ada contoh-contoh latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah latihan kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contoh latihannya yaitu lari cepat dengan jarak 40 meter dan 60 meter. Yang kedua, ada latihan kelincahan atau agility, yang artinya adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Contoh latihannya adalah shuttle run, lari shuttle run, atau latihan mengubah gerak tubuh arah lurus. Ada juga latihannya mengubah posisi tubuh atau jongkok berdiri, squat thrust. Yang ketiga adalah latihan keseimbangan atau balance. Bentuk-bentuk latihan keseimbangan yaitu seperti menaikkan kaki, berdiri seperti bangau, dan artinya keseimbangan ini adalah kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis, tidak bergerak, atau dalam keadaan posisi badan yang dinamis atau bergerak, seperti gambar yang di depan ini ya. Nah, seperti ini latihan keseimbangan sikap kapal terbang latihannya. Ada lagi latihan keseimbangan dalam berbagai sikap dan gerak, seperti gambar berikut. Yang keempat adalah latihan koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah salah satu pola gerak yang terbentuk dari gabungan beberapa fungsi komponen kesegaran jasmani. Contoh latihannya adalah latihan lompat tali berpasangan, atau latihan lompat tali secara berpasangan dengan teman, atau latihan mengayunkan simpai. Nah, yang ketiga adalah ada tes dan pengukuran latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, bentuk-bentuk kebutuhan tes dan pengukuran jasmani. Tes kesegaran jasmani Indonesia terdiri atas 5 butir, yaitu lari cepat 60 meter, angkat tubuh atau pull up, baring duduk atau sit up, loncat tegak atau vertical jump, dan lari jarak jauh. Inilah item tesnya. Nah, yang pertama tes lari cepat 60 meter. Tes lari cepat 60 meter bertujuan mengukur kecepatan lari seseorang. Nah, ini tes angkat tubuh. Tes angkat tubuh ini bertujuan mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan bahu. Nah, yang ketiga tes baring duduk atau sit up. Tes baring duduk bertujuan mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Yang selanjutnya ada tes loncat tegak atau vertical jump. Tes loncat tegak ini bertujuan mengukur daya tolak otot tungkai. Nah, ini ya selanjutnya mengolah dan menginterpretasikan hasil tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Di sini ada norma-norma, nilai dan kategori tes di salah satu item tes. Yang pertama ini ada tes lari 60 meter. Di sini ada kategori baik sekali sampai kurang sekali. Dan ada waktu atau detik. Di sini ada untuk putra, untuk putri nilainya juga ada 5 sampai 1. Jadi bisa nanti hasilnya dilihat ke tabel ini ya.
Dan yang kedua adalah nilai kategori tes baring duduk 60 detik sama dengan yang tadi, cuma membedakan adalah waktu detiknya untuk puter dan putri. Ini ada yang ketiga, nilai kategori tes loncat tegak, sama juga, kategorinya baik sekali sampai kurang sekali, dan nilainya 5-1, dan waktu detiknya juga ada. Nah, di sini ada gantung siku atau pull up, sama ya. Dan tes lari 1200 untuk pria dan 1000 meter untuk wanita. Ini adalah norma tesnya. Ini kriterianya setelah ditotalkan. Nah, ini kriterianya kalau setelah ditotalkan 10-13 kurang. Kalau 22-25 itu baik sekali. Tinggal nanti anak-anak untuk menghitung sendiri. Terima kasih. Salam olahraga.